Oke, kita mulai Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah komputasi paralel di pertemuan ke-7 ya. Nah, soalnya di pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Oke, pertemuan kali ini mungkin yang tidak apa-apa tidak menyalakan videonya ya, mungkin untuk menghemat juga paket internet dari teman-teman semua. Yang penting nanti materinya diperhatikan saja. Oke. Nah, oke, mungkin kita mulai saja. Oke. Nah, untuk pertemuan hari ini, soalnya kita akan bahas tentang Message Passing Interface ya, atau MPI. Jadi dalam pemrograman paralel itu ada juga disebut dengan pemrograman namanya Message Passing Interface. Jadi Message Passing Interface ini adalah salah satu pemrograman yang mendukung komputasi paralel itu sendiri. Nah, dalam message passing ini sebenarnya dia menyediakan semacam library ya, library untuk mendukung komputasi paralel ini sendiri. Nah, dalam message passing ini dia menggunakan bahasa C ya, atau dia menggunakan bahasa C. Masih ada teman-teman ini baru join.
Oke. Oke, sudah semua ini yang baru join. Baik. Nah, dalam pertemuan hari ini, insya Allah ada beberapa materi yang kita bahas, yaitu ada introduction tentang apa itu MPI, kemudian bagaimana standar dari MPI itu sendiri, kemudian bagaimana MPI itu komunikasi, ya komunikasi MPI, message passing interface-nya, kemudian bagaimana proses instalasinya, kemudian bagaimana struktur program dari MPI itu sendiri dan tipe datanya. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang pengantarnya tentang pemrograman MPI itu sendiri. Nanti di pertemuan ke-9 dan 10 kita akan juga bahas kelanjutannya tentang pemrograman paralel dalam bentuk share memory, dan kemudian pemrograman paralel dalam hal message passing, ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas dulu tentang dasarnya tentang pemrograman MPI itu sendiri. Nah, ada yang keluar semua. Apa itu MPI? MPI itu adalah atau Message Passing Interface, itu mendefinisikan standar untuk proses koneksi dan melalui pengiriman dan penerimaan pesan dalam komputasi paralel. Jadi MPI ini sendiri juga menyediakan standar yang portable, ya, yang efisien dan fleksibel untuk proses message passing, ya, parallel programming. Jadi MPI ini yang menjadi standar, ya, dan dasarnya untuk bagaimana melakukan komunikasi misalkan antara komputer satu dan komputer yang lain dalam hal paralel komputasi paralel. Jadi, nah, MPI ini sendiri tadi adalah standar message passing yang memiliki implementasi yang berbeda. Nah, maksudnya implementasi yang berbeda tersebut adalah implementasi tentang open source yang dilaksanakan oleh peneliti dan komunitas open source. Jadi dalam hal ini MPI ini adalah salah satu sifatnya open source, ya. Ya, jadi bisa dikembangkan oleh baik itu komunitas maupun penelitian. Ya. Jadi yang mengembangkan MPI ini seperti Intel, HBM, dan IBM untuk mendukung proses komunikasi antara komputasi paralel yang dibangun. Ya. Contoh implementasi open source dari MPI ini sendiri ada namanya OpenMPI, ada MPI CH, MVA Teach, dan lain sebagainya. Jadi dalam untuk di mata kuliah ini nanti kita akan menggunakan OpenMPI, ya. Kita akan menggunakan OpenMPI untuk mendukung pemrograman dalam komputasi paralel. Jadi dalam standar MPI itu sendiri dia mendefinisikan fungsi khusus dan fungsi umum. Jadi fungsi khusus dan fungsi umum dalam hal ini menyediakan standar untuk komunikasi, ya.
baik itu dalam komunikasi one to one, ya, atau one to many, many to one maupun many to many. Jadi baik itu komunikasi untuk satu perangkat saja ataupun menggunakan satu perangkat ke perangkat yang banyak, atau dari perangkat yang banyak ke satu perangkat, maupun dari menggunakan banyak perangkat, ya, dari komunikasi untuk dari many to many. Jadi dalam hal ini kan dalam komunikasi paralel itu dia ada yang menggunakan satu komputer namun memiliki banyak prosesor, ya, seperti yang kita bahas di awal pertemuan, di awal-awal pertemuan 2, ataupun dia bisa menggunakan banyak komputer dengan banyak prosesor dengan memanfaatkan jaringan sebagai jalur komunikasinya. Nah, untuk MPI communication itu sendiri, jadi dalam hal ini dalam komunikasi paralelnya MPI itu mendukung namanya group communication. Jadi semua proses yang berpartisipasi dalam komunikasi harus menjadi anggota grup. Jadi dalam hal ini dalam komunikasi paralel itu dia melakukan penggabungan. Jadi dalam hal ini beberapa komputer itu misalkan dia harus tergabung dalam satu grup, ya, atau satu kelompok. Jadi hanya dalam satu kelompok itu yang bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk proses komunikasinya yaitu dengan menggunakan function ada namanya MPI communication word. Jadi dia untuk komunikasi baik itu dalam satu perangkat itu sendiri, baik itu dalam satu perangkat maupun ke banyak perangkat, ataupun dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya secara default yaitu MPI ini dia hanya membuat satu grup yang dibuat. Nah, selanjutnya dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa grup atau digabungkan menjadi satu grup dan menggunakan fungsi yang sesuai. Ada beberapa fungsi nanti yang bisa yang ada di dalam pemrograman MPI ini sendiri, adalah message passing interface ini nanti bisa dilihat dari nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, untuk proses instalasi itu sendiri, ya, instalasi MPI ini bisa dilakukan di Windows maupun Linux, ya. Dalam proses instalasinya nanti bisa menggunakan teman-teman bisa menggunakan Ubuntu ataupun bisa menggunakan Windows. Nah, untuk di mata kuliah ini nanti mungkin untuk mempermudah saja teman-teman, karena saya pikir rata-rata semua menggunakan Windows, ya. Jadi nanti kita dalam praktiknya nanti kita akan menggunakan Windows, ya. Dalam praktiknya nanti kita menggunakan Windows untuk bagaimana sih tentang MP itu sendiri, bagaimana proses pemrogramannya dan lain-lain sebagainya, nanti kita menggunakan Windows. Nah, dalam proses belajar MPI ini sendiri ada beberapa software pendukung nanti di Windows, ya. Nanti teman-teman harus melakukan proses instalasi Visual Studio, ya. Nanti instalasi Visual Studio. Nah, kemudian nanti menginstal Microsoft MPI, ya. Nanti coba saya tunjukkan, ya. Nah,
teman-teman nanti bisa mendownload Visual Studio ya. Jadi teman-teman nanti bisa download Visual Studio di saya kirimkan linknya di chat. Nah, nanti teman-teman melakukan download Visual Studio ini yang atau gunakan saja nanti yang 2019 ya. Visual Studio 2019 gunakan yang versi community. Jadi nanti teman-teman download ini dan lakukan instalasi di komputernya masing-masing. Nanti untuk prakteknya ya. Nah, selain Visual Studio, nanti teman-teman juga download namanya Microsoft MPI ya. Nanti teman-teman juga download Microsoft MPI. Nah, ya, nanti di-download ini ya. Kemudian nanti dilakukan instalasi juga di komputernya teman-teman. Nanti untuk proses download dan instalasinya nanti teman-teman search ya. Search bagaimana ada banyak itu. Ada banyak caranya. Tapi sebenarnya proses instalasinya juga ini gampang. Tinggal next saja ini untuk proses instalasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman harus mendownload ini dan melakukan instalasi di komputer masing-masing. Karena nanti ada tugas ya. Nanti teman-teman kerjakan dengan menggunakan software ini. Ya. Seperti itu. Jadi MP ini dia mendukung di Windows ataupun Linux ya. Kemudian juga nanti kalau ingin menggunakan Linux ya, yang ingin menggunakan Linux juga nanti teman-teman bisa melakukan proses instalasinya. Nanti saya bagikan ya, nanti bagikan langkah-langkahnya kalau ingin install di Linux, saya upload saja di Kalam ya. Kalau ingin yang menginstal di Linux. Nah, sebentar soalnya baru saya uploadkan, saya bagikan. Jadi seperti itu ya. Jadi MPI nanti dia mendukung di sistem operasi Linux yaitu Ubuntu dan Windows. Nah, kemudian ada namanya MPI API ya. Jadi dalam suatu program MPI itu harus menyertakan file namanya header MPI. Jadi file header MPI ini untuk pengenal bahwa kita menggunakan MPI library ya, library mpi.h ya. Jadi nanti setelah kita menginstal Microsoft MPI tadi, dia akan secara otomatis ada library-nya. Jadi untuk menghubungkan library-nya ada namanya mpi.h ya, include dalam program nanti ketika membuat program itu harus selalu menyertakan dengan namanya include mpi.h. Ya, ingat nanti harus ketika nanti prakteknya teman-teman harus selalu menyertakan ini. Nah, kemudian untuk MPI program struktur, jadi MPI program struktur ini bagaimana struktur program dari MPI itu sendiri. Jadi secara sederhana dasarnya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat, belum muncul. Sorry, saya belum tampilkan. Kelihatan anunya kan? Sudah kelihatan PowerPoint. Oke. Nah, untuk struktur programnya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat struktur programnya ada namanya include mpi.h. Tadi deklarasi tipe-nya ya untuk menghubungkan ke library MPI-nya, teman-teman harus selalu menginstal menyertakan deklarasi program mpi.h-nya ya. Kemudian ada variabel deklarasi ya, kita membuat variabel, ada di sini variabel global maupun ada variabel lokal. Nah, sekarang saya pikir ini pemrograman tentang variabel ini teman-teman sudah paham.
karena sudah beberapa bahasa pemrograman yang teman-teman lalu ya. Nah, kemudian di dalam pemrograman MPI dia ada beberapa keunikannya bahwa dia harus disertai dengan program namanya MPI pembuka dan MPI penutup, namanya MPI environment. Ya, jadi dalam MPI environment ini dia harus ada ketika ingin membuat mendeklarasikan data-data programnya, dia harus diawali dengan MPI ya. Setelah melakukan deklarasi variabel, selalu diikuti dengan MPI environment-nya. Jadi semacam pembuka programnya lah kalau bahasa sederhananya. Jadi setelah ada pembuka programnya, ya, pembuka programnya itu biasa dengan deklarasi MPI ini ya seperti ini ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, kemudian membuat struktur programnya di sini ada MPI communication ya, komunikasi range ini untuk menghitung ukuran range-nya, kemudian size-nya apa. Nah, kemudian untuk menampilkan ya, ada bisa menggunakan printf karena dia menggunakan bahasa C ya. Nah, mirip-mirip ini dengan C sebenarnya. Kemudian ada namanya terminate MPI environment. Jadi terminate MPI environment ini sebagai penutupnya, ya, penutup programnya bahwa MPI itu telah selesai, ya, seperti itu. Saya jelaskan satu-satu. Di sini tadi ada include MPI header file. Jadi ini berupa header filenya, yaitu menyertakan file header, syntax include.h. Ya, jadi ini adalah bahasa pemrograman C, ya, seperti sintaks. Semua header yang diperlukan dapat dimasukkan satu demi satu. Jadi semua header nanti yang diperlukan di sini bisa dimasukkan satu demi satu ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kemudian ada namanya variabel deklarasi. Ya, variabel deklarasi di sini ada variabel lokal maupun variabel global. Yaitu dalam fungsi utama atau fungsi lainnya variabel dapat dideklarasikan sebelum digunakan ya. Dalam variabel MP ini dapat dideklarasikan dalam lingkup lokal maupun global ya. Kemudian ada initialize MPI environment ya, environment itu tadi sebagai pembuka ya. Jadi pemrograman MPI dengan program lain itu ada dalam dua aspek ya perbedaannya. Dalam pemegang MPI itu dibutuhkan deklarasi tambahan, yaitu namanya tadi initialization of MPI environment dan closing MPI environment ya, sebagai pembuka dan penutupnya. Kemudian bisa lakukan deklarasi programnya berupa bisa menggunakan MPI communication ya, untuk melakukan programnya ya. Untuk melakukan mengucapkan satu komunikasi untuk satu ke banyak dan lain sebagainya. Nah, bisa menggunakan beberapa function di situ. Kemudian ada namanya close MPI environment tadi ya, fungsi MPI untuk menyelesaikan programnya ya. Nah, untuk hari ini nanti contoh-contoh program yang ada itu hanya untuk komunikasi dalam satu komputer saja ya. Nanti soalnya di pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang lainnya. Nah, ada beberapa tipe data ya dalam MPI, yaitu persamaannya dan tipe data DC. Ada MPI integer, yaitu untuk tipe data integer, ada short, long, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa tipe datanya ini. Nah, ini ada beberapa contoh programnya. Nah, saya coba demokan. Ya. Saya coba demokan ya. Nah, ini saya close saja dulu. Nah,
Nah, untuk tampilan Visual Studio-nya nanti seperti ini ya. Ini source code yang sudah saya buat ya. Tapi secara umum setelah proses instalasinya teman-teman nanti tampilannya akan seperti ini ya. Tampilannya akan seperti ini ya, Visual Studio-nya. Nah, ketika pertama kali membuat project ya, teman-teman bisa ketika pilih di sini namanya create new project ya, create new project. Nah, setelah create new project ini teman-teman diarahkan untuk memilih konsol ya, pilih konsol. Nanti konsolnya cari namanya konsol app yang mendukung di situ C ya. Konsol app, ada banyak konsol di sini, konsol application, konsol ini dan lain sebagainya. Tapi teman-teman nanti pilih namanya, ada konsol namanya konsol app ya. Nah, ini saya sudah muncul di sini karena saya sudah pernah pilih ya. Nanti kalau belum ada, nanti teman-teman cari di sini nih. Namanya konsol app ya. Nah, setelah itu tinggal pilih, klik konsol app ya. Kemudian pilih next. Nah, setelah itu buat penamaan dari programnya. Misalkan hello ya. Hello World 3. Nah, misalkan. Jadi nanti lokasinya tinggal teman-teman pilih, tapi secara default nanti bisa muncul di sini lokasinya di user, bisa secara default bisa teman-teman tidak perlu otak-atik lagi. Kemudian ada tanda checklist di sini ya. Nanti teman-teman bisa checklist ya, harus di checklist ini. Nah, kemudian setelah itu klik create. Nah, klik, nah sudah ya. Aduh, sering keluar. Nah, sudah. Setelah create, ya. Ini teman-teman ini tidak bisa langsung dijalankan ya. Sebelum kita pilih programnya, ya, atau kita misalkan ini ya, pilih programnya ya. Misalkan kita pakai program yang sudah yang menjadi contoh tadi ya. Misalkan, nah ini kita kasih saja. Nah, kemudian kita save. Nah, misalkan programnya sudah selesai, nanti pasti akan muncul tanda-tanda merah di sini, tanda error. Nah, ini kenapa merah dan tanda error? Ini karena kita belum mengarahkan ke library MPI-nya itu sendiri. Nah, bagaimana cara mengarahkannya? Ya, nanti teman-teman bisa pilih di bagian debug, ya, pilih bagian debug ini. Kemudian pilih yang debug properties ya. Ini adalah nama Hello World 3, ini adalah nama filenya ya. Kita masuk di pengaturan Hello di sini debug properties-nya ya. Nah, nanti teman-teman bisa klik ya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul tampilan seperti ini untuk mengarahkan ke library-nya ya. Sekarang nanti teman-teman pilih yang C ya. Pilih C. Nah, kemudian kita akan mengatur direktorinya ya, untuk kita include-kan ke direktori C-nya. Nah, kita tinggal pilih di sini, kita klik ini, ada tanda panah di sini, nanti pilih edit ya. Pilih edit. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kemudian di sini ada pilih folder, tambah ya. Insert di sini new line ya. Kita tinggal pilih ini. Nah, kemudian ada tanda titik 3 di sini, kita klik lagi. Nah, kemudian kita cari lokasi tempat kita menginstal Microsoft MPI-nya. Jadi tadi saya Microsoft MPI saya simpan di C, di program 62, kemudian Microsoft SDK, ya, Microsoft SDKS, ya, masuk di sini,
kemudian di MPI-nya, nah kemudian di folder include ya. Jadi langsung masukkan saja di sini folder include-nya ya. Nah, folder include ya. Nah, langsung pilih saja folder include. Nah, select folder ya. Kemudian klik OK, kemudian klik apply ya. Nah, ini belum selesai. Nah, sudah nah, setelah itu pilih lagi di linker ya. Linker, kemudian tambahkan lagi library direktorinya. Pilih lagi seperti tadi. Masuk di pilih edit ya, kemudian new line di sini. Kemudian pilih yang segitiga ini. Nah, segitiga yang titik 3. Nah, kemudian pilih lagi, masuk lagi di lokasi tempat penginstalan MPI-nya tadi. Microsoft SDK, kemudian MPI, masuk di lib. Ya, sekarang masuk tadi kan include, sekarang masuk di library-nya. Kita pilih saja yang 36 yang 32 bit ya x86 ini kan. Nah, klik select folder. Nah, sudah klik OK, klik apply. Ya. Sudah. Nah, terakhir sekarang nanti di linker ini teman-teman pilih yang input ya. Pilih input, kemudian di additional dependencies ya. Nanti teman-teman klik yang tanda panah ini, kemudian klik titik 3 klik edit. Nah, kemudian masukkan library MPI-nya. Jadi ms library-nya itu msmpi.lib ya. Kita masukkan library-nya supaya terbaca ya. Nah, kemudian klik OK ya. Klik OK, kemudian klik apply. Oke, sudah? Nah, sudah, sekarang klik OK. Nah, tadi yang merah-merah sudah hilang kan? Nah, kemudian setelah itu kita cek dulu apakah masih ada errornya atau tidak. Untuk ceknya nanti teman-teman bisa pilih build ya. Kemudian pilih build solution. Nah, setelah build solution ya, teman-teman dilihat di sini di outputnya ya. Outputnya itu sukses, tidak ada failure, tidak ada error ya. Nah, setelah ini bagaimana untuk menampilkan outputnya ya. Sekarang untuk menampilkan outputnya teman-teman pilih di sini di kanan, di sebelah kanan pojok kanan ya. Klik di bagian hello world-nya ini kan. Di foldernya ini kita klik kanan di sini, kemudian masuk di open folder in file explorer. Jadi kita masuk di lokasi tempat penyimpanan dari listing program ini ya. Nah, masuk di sini. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita masuk di debug. Ya, masuk di debug. Kemudian kita masuk di kita klik saja di sini di pencarian ini kita ketikkan CMD ya. Kita setelah ketikkan CMD kita klik enter. Nah, sudah ya. Oh, muncul tidak? Oke, muncul ya. Muncul yang kelihatan yang CMD-nya kan? Halo? Tidak, Pak. Oh, tidak kelihatan yang CMD-nya ya? Oke. Screen saja. Oke. Kelihatan sudah ya. Iya, Pak. Nah, tadi yang saya praktekkan tentang anunya muncul. Pilih-pilih foldernya muncul kan? Muncul, Iya, Pak. Pak. Oke, oke. Sekarang di CMD-nya kan sudah muncul ini. Jadi bagaimana cara panggilnya? Untuk cara panggilnya nanti ketikkan saja perintah MPI ya X ya.
MPI access min n ya. Min n ini untuk memanggil jumlah berapa proses yang kita akan proses ya. Ya. Kemudian berapa kali mau diproses? Misalkan kita akan proses sebanyak 4 kali ya. Akan proses sebanyak 4 kali. Nah, kemudian kita panggil nama filenya. Nama filenya adalah hello world 3. Ya. Nah, sudah muncul kan? Jadi untuk tampilan outputnya seperti ini. Jadi ada 4 proses di sini. Ya, ada 3 proses ya. Ada 4 proses. Jadi proses 0 sampai proses 3. Jadi ada terbaca hello world. Nah, seperti itu. Jadi dia tergantung berapa kali proses yang kita masukkan di sini. Jadi dalam praktik ini kita hanya untuk di komputer di komputer yang sama ya, pada komputer yang sama. Belum untuk komputer dengan menggunakan beberapa komputer. Nah, itu nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk outputnya nanti dia akan menampilkan seperti ini. Jadi dia menampilkan berapa proses di sini. Ada 3. Kita akan mengetahui berapa prosesnya kan. Nah, dari stream programnya di sini ada beberapa proses. Jadi ada tipe datanya di sini ya, ada variabelnya. Variabelnya di sini beberapa variabelnya, ada variabel IR, 6 proses dan ID ya. Jadi untuk pemanggilannya, untuk komunikasinya menggunakan MPI ComWord ya. Ini untuk komunikasinya ya. Untuk menampilkan berapa ID-nya, kemudian prosesnya berapa banyak. Nah, tinggal dipanggil di sini. Tinggal dipanggil di hello world ini kan. Nah, seperti itu. Nah, di program pembukanya ada namanya MPI init ya, sebagai pembuka dan sebagai penutup, dan nampaknya MPI finalis ya. Nah, seperti itu. Jadi secara sederhananya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Gambaran prosesnya seperti apa? Bisa lihat teman-teman, bisa lihat dari proses 1, misalkan berapa proses yang kita ingin kehendaki tadi. Jadi dia akan mengulang terus sampai berapa proses yang kita inginkan ya. Ada proses 1, proses 2 sampai dengan proses seterusnya yang seperti itu. Nah, ini sama, jadi proses 1 dan proses 2 ya. Mungkin karena waktunya lagi 2 menit, nanti saya pertanyaan di selanjutnya ya. Kalau misalkan sudah mati, ini nanti login selanjutnya ya. Login lagi ya. Nah, mungkin untuk ada tugas di sini ya. Kelihatan tugasnya. Saya sudah upload juga di Kalam. Jadi nanti teman-teman buat tugasnya ya. Nanti untuk tampilkan nama dan stambuk. Tapi kalau ujung stambuknya 0 itu diganti dengan 10 ya. Ujung stambuknya 1 itu diganti dengan 11 ya. Nah, seperti itu. Kemudian file dibuat laporan, jadi ada kode programnya, kemudian ada outputnya, kemudian ada listing programnya. Jadi untuk listing programnya tadi dibuat dalam file WinRAR ya. Nanti dibuat dalam file WinRAR ya. Nanti kemudian ini semua diupload di Kalam. Ya, jadi nanti diupload di Kalam. Itu paling lambat tanggal 23 Oktober. Nah, itu untuk tugas 2-nya. Jadi nanti silakan kerjakan nanti tugasnya.
Nanti kalau yang ingin tanyakan tentang materi dan tugasnya, nanti kita